menghindari fitnah, sebaiknya sebelum kalian berangkat, kalian nikah dulu. Jadi nanti kalian di Melbourne bisa tinggal di satu apartemen. Umi jadi tenang. Tenang aja. Kamu kenapa, Afifah? Maaf, Umi, maaf, aku nggak sengaja, maaf. Ya udah, yang kalian hati-hati ya. Mbok, tolong dibersihin tuh pecahan-pecahannya ya. Ya, Umi. Sarah, kita ke depan aja yuk. Afifah pasti sedih sekali dengan keputusan Umi. Sebenarnya aku juga sedih, Afifah. Hatiku sama hancurnya dengan hatimu. Ya udah, kalau gitu Zahra pamit dulu ya, Umi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Kenapa? Kamu keberatan? Aa, Umi lihat kalian berdua tuh udah cocok. Jadi tunggu apa lagi? Umi akan bahagia sekali kalau kamu menikah sama Zahra. Mi, Rehan gak mau buru-buru. Masih banyak yang harus Rehan pertimbangin, yang harus Rehan pikirin. Apalagi yang mau kamu pikirin? Usia kamu kan udah mencukupi. Bukan masalah usia, Umi. Ini masalah hati. Hati Rehan ini gak yakin sama perasaan Rehan. Yang pasti Rehan gak cinta sama Zahra sekarang. Kalau nanti Rehan nikah sama Zahra, Rehan gak mau nyesel, Mi. Karena Rehan gak pikirin ini matang-matang. Ternyata Rehan benar-benar belum bisa melupakan Afifah. Umi tidak akan memaksa kamu untuk langsung mencintai Zahra. Umi tahu nggak bisa secepat itu. Umi hanya berharap kamu mau mencoba membuka hati kamu untuk Zahra. Aa, serahkan semua pada Allah. Jangan memaksakan kehendak. Karena apa yang baik untuk manusia itu belum tentu baik menurut Allah. Dan hal yang kita benci bisa jadi adalah yang terbaik menurut Allah. Aa, Umi mau sarankan, sebaiknya kalian berdua ta'aruf dulu. Sambil menyiapkan segala sesuatunya untuk ke Melbourne. Kalau begitu kalian bisa berangkat bareng ya? Umi lihat kalian berdua ini udah cocok. Nah, untuk menghindari fitnah, sebaiknya sebelum kalian berangkat, kalian nikah dulu. Rehan, udah dari kecil kita berteman. Dan udah sejak kecil pun aku mencintai kamu, Rehan. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memudahkan jalan hamba untuk bertemu dengan Rehan. Ku hentikan kegilaan hidup denganmu. Apa aku sanggup menikah dengan seorang wanita yang belum aku cintai? Aku mencintai engkau begitu besar tak terbandingi. Namun bila saatnya aku harus pergi juga. Taman ini, di sini banyak kenangan manis antara aku dan Afifah. Semua Sangat manis. hijrah cintaku bangun
alasanku untuk menjadi manusia lebih baik, namun saat sinarnya datang menjemputku, mana mungkin aku berlari. Ya Allah, kenapa berat sekali melupakan Mas Raihan? Kenapa hati ini tidak rela melepaskan Mas Raihan? Apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Aku nggak mau terus-terusan tersiksa seperti ini. Satukanlah lagi di surgamu, ya Allah. Lama sih, cepet banget jalannya. Oh, ternyata mereka berdua janjian di taman. Tunggu. Tapi kok itu duduknya belakang-belakangan sih? Paling juga biar nggak dicurigain sama orang. Gue harus kasih tahu Abah, biar perempuan itu dikasih pelajaran sama Abah. Halo, Abah sekarang ke taman ya? Iya, sekarang. Pokoknya ada yang harus Abah lihat sekarang. Cepet sekarang. Afifah, taman ini tempat kenangan kita. Seandainya kita bisa mengulang masa-masa indah seperti dulu. Seandainya kamu bisa ada di sini, Afifah. Mas Rehan, apa kamu masih ingat? Kita dulu sering banget kesini. Dan kamu udah janji sama aku untuk menikah sama aku di taman ini. Juga tinggalkan engkau, tinggalkan semua. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi manusia lebih baik, namun saat sinarnya datang menjemputku, mana mungkin aku berlari. Afifah, kamu di sini? Kamu habis nangis. Ya. Kamu sedih karena aku ingin dinikahkan dengan Zahra. Enggak. Rehan gak boleh tahu kalau aku nangisin dia. Enggak, bukan kok. Aku sedih karena aku kangen sama ibu sama adik-adik aku. Kumohonkan kembalikanlah kami, satukanlah lagi. Bagus deh. Ternyata bini Abah kamu bawa ke sini. Abah! Ternyata kalian pacaran di belakang Abah. Ya. Rehan sama Afifah nggak seperti yang Abah lihat. Tidak seperti yang Abah lihat. Kamu maunya Abah ngelihat apa? Abah ngelihat kamu ada di sini. Abah, aku sama Mas Raihan udah gak ada hubungan apa-apa. Gak ada hubungan apa-apa. Kenapa kamu minta sampai di sini? Abah, berhenti nyakitin Afifah, Abah. Yuk. Ikut Abah. Pulang. Abah, lepasin Afifah, Abah. Rasain loh, emang enak dipukul sama Abah? Tenang aja, abis ini gua akan bikin hidup lo lebih tersiksa kayak di neraka. Pulang, ayo pulang. Lepasin. Kamu apa-apa? Berhenti kasar sama Afifah, Abah. Rehan kurang ajar. Abah masih mau kasar sama Afifah. Iya, Abah masih mau kasar sama Afifah. Udah. Afifah, bangun Afifah. Afifah, bangun Afifah. Afifah, Rehan. Afifah, Lepas, Bah. Ini semua gara-gara Abah. Abifah, lepas, Bah.
syukurin, rasain lo tuh Afifah. Semoga aja lo nggak selamat, biar keluarga gue selesai penderitanya. Afifah! Rehan, mau dibawa kemana? Afifah. Afifah. Afifah, bertahan Afifah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Afifah mana? Abang ngapain nanya-nanya Afifah? Afifah jadi kayak gini gara-gara Abah. Kalau sampai terjadi sesuatu sama Afifah, Rehan gak akan maafin Abah. Kamu mau apa? Heh! Ini semua gara-gara kamu, bukan gara-gara Abah. Kalau seandainya kamu tidak sering selingkuh dengan ibu tiri kamu, Abah gak akan kayak begini. Tahu kamu? Maaf ya Pak, saya mohon jangan ribut di sini. Kasihan pasien-pasien yang lain. Ini semua gara-gara kamu. Anissa, kalau sampai terjadi apa-apa sama Afifah, Abah gak akan maafin kamu. Akhirnya. Asma? Umi. Kenapa kamu senyum-senyum? Umi mau tahu aja apa mau tahu banget? Ya, Asma lagi seneng aja, Umi. Seneng. Seneng kenapa? Kok bisa kayak begitu? Tadi Asma ngelihat Rehan sama Afifah pacaran berduaan tuh. Ketahuan sama Abah. Astagfirullahaladzim. Tapi Umi tenang aja. Tadi Afifah kecelakaan, Umi. Kalau Afifah nggak selamat kan ya, tiba-tiba Afifah rumah ini jadi tenang, gak kayak neraka lagi, Umi. Aduh, Asma tuh pusing banget. Ih, siapa yang ngajarin kamu untuk bicara dan menyimpan dendam seperti itu? Umi gak habis pikir. Dan begitu banyak duri ada dalam hati kamu. Istighfar, Asma. Istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kamu masih di sini. Oh, cepat pergi dari sini. Rehan gak akan pergi. Rehan akan tetap di sini jagain Afifah. Rehan, kamu gak perlu jagain Afifah. Abah tuh suaminya. Abah yang berhak jagain Abah Afifah. suaminya, tapi Abah yang bikin Afifah Kamu celaka. jangan ngelawan Abah. Jangan ngelawan Abah. Kamu gak punya hak. Gak punya hak jagain Afifah. Ayo cepat pergi. Gak mau. Pergi dong. Gak mau. Pergi. Apa Abah aja pergi. Nggak ada habis-habisnya. Astagfirullahaladzim. Udah. Afifah, alhamdulillah kamu udah sadar. Kalian siapa? Afifah, ini aku. Rehan, kamu ingat? Ini Abah. Abah suami tercinta Afifah. Abah siapa? Abah Hasan. Afifah. Udah, Abah. Abah, udah. Kasihan Afifah. Dia kan baru sadar. Cepat panggilin dokter. Cepetan.
Iya, Umi. Sakit banget. Afif. Sakit. Suster, bantu saya untuk bawa dia ke lab. Ayo. Baik, Dok. Sakit banget, Dok. Ya, siapkan anestesi. Tolong pasang alat-alat. Ibu, akibat benturan di kepalanya yang terlalu keras, kami menduga pasien menderita amnesia lakunar, Bu. Amnesia lakunar? Apa itu, Dok? Amnesia lakunar itu adalah penyakit amnesia, Bu, di mana penderitanya akan kehilangan daya ingatnya, tapi hanya peristiwa-peristiwa tertentu saja dan secara acak, Bu. Maksud dokter dia hilang ingatan gitu? Iya, Pak. Tapi tidak secara total ingatannya hilang, Pak. Hanya sebagian saja, itu pun secara acak. Merujuk pada peristiwa-peristiwa masa lalu dan sekarang, ada beberapa yang tidak bisa penderita ingat, Pak. Ini dianggap sebagai ingatan jangka pendek. Tapi masih bisa disembuhkan kan? Iya, Pak. Ingatan pasien tidak hilang secara permanen. Ada kemungkinan pasien akan mengingat kembali masa lalunya. Tapi itu tidak bisa ditentukan kepastiannya. Kapan ingatan itu akan kembali, Pak? Ya, syukurlah kalau begitu. Paling tidak kan ya, ada harapan untuk sembuh ya, Umi ya. Kemungkinan kesembuhan itu pasti ada, Pak. Tapi tolong keluarga memberikan rasa nyaman. Jangan membuat dia stres. Untuk membantu proses kesembuhannya secara cepat. Ya, Pak? Bu? Insya Allah, dokter. Mudah-mudahan setelah ini Abah berubah menjadi lebih baik pada keluarga, terutama Afifah, agar kondisi Afifah bisa segera pulih kembali.